Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita terpelihara dari perbuatan zolim terhadap siapapun, terhadap apapun, karena kezoliman itu kegelapan, kezoliman itulah yang membinasakan. Nabi Adam ketika tobat doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobatnya Nabi Adam itu adalah pengakuan terhadap kezoliman yang dilakukan. Duhai Tuhan kami zolim terhadap diri kami sendiri, sekiranya Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati, kami jadi orang yang rugi. Nabi Yunus meninggalkan dakwah, oleh Allah ditegur dengan 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan, dan di dalam perut ikan berdoa tidak menyalahkan siapapun, tapi Rabb la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, saya ini manusia zalim. Hadirin, kezoliman terbesar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena apa? Karena syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, qul huwallahu ahad. Ketika kita mengadakan anda dan tandingan Allah, maka kita sudah memasuki wilayah kezoliman. Dan ini kezoliman yang sangat besar, itu syirik. Mengapa orang yang ria, orang yang pamer tidak diterima amalnya? Walaupun dia sampai mati terbunuh di medan perang, ngakunya karena Allah, walaupun hafal Quran, walaupun ilmu agamanya sangat banyak, walaupun dakwahnya siang dan malam, tapi tidak diterima, bahkan diseret menjadi ahli neraka. Mengapa? Karena sudah melakukan kezoliman yang sangat besar. Apa ria itu? Syiriknya menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Harusnya kalau kita beramal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, orang yang ria ini Tuhannya adalah penilaian makhluk. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai dalam ibadah, ya. Karena ada yang ingin dipuji hanya untuk duniawi. Misalkan ingin kelihatan cakep masih duniawi, tapi ingin kelihatan soleh, nah ini sudah pakai menggunakan ibadah. Dan ini membuat Allah murka karena hak ibadah itu untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki. Nah, oleh karena itulah hati-hati ini. Nah, apa sih zolim itu? Lawannya zolim adalah adil, dan adil i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu universal. Adil itu berpihaknya kepada kebenaran. Adil itu tidak terikat oleh keluarga, oleh pertemanan, oleh suku, oleh bangsa. Adil itu adalah benar-benar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu dari bahasa Arab, keseimbangan, berpihak kepada kebenaran, kejujuran, proporsional, itu adil. Intinya adalah orang yang adil itu tidak berat sebelah tapi konsisten kepada kebenaran, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak salah, dia harus dapat hukumannya yang salah. Tidak boleh karena anak kita berikan dispensasi. Kalau keluarga ada yang salah, dia harus tetap dapat sesuai dengan proporsinya.
Nah, orang disebut tidak adil kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana dengan agama yang lain? Tetap harus diperlakukan adil. Tidak boleh karena beda agama kita jadi tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8. Kita simak di antara yang harus ayat-ayat tentang keadilan. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ada lagi yang lebih panjang. An-Nisa 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu kalian. Dan jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikan kata-kata, dan jika kalian memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apapun yang engkau kerjakan. Hadirin sekalian, lawan dari adil adalah zolim, artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya di hati kita tauhid itu menuhankan Allah. Tapi yang menuhankan pangkat, jabatan, harta, gelar, pujian, popularitas, cinta, kedudukan, itu sudah zolim. Makanya yang zolim itu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah mulia. Kezoliman kepada Allah adalah menyekutukan Allah. Kezoliman kepada Rasulullah SAW, kita tidak pernah mempelajari Rasulullah, padahal beliau berjuang untuk kita. Kita sibuk punya idola yang lain, kita sibuk meniru yang lain, itu sudah zolim. Padahal Rasulullah sudah berjuang untuk kita. Orang yang jarang mengingat Rasul, jarang bersolawat,
atau mendengar solawat dan kita tidak mau menjawab dengan solawat lainnya, itu sudah bagian dari kekikiran. Zolim kepada Al-Quran, ya tidak pernah dibaca, tidak pernah belajar, padahal itu merupakan karunia Allah, kalam Allah untuk kita. Siapapun yang tidak pernah membaca Quran malah sibuk baca WA, baca koran, baca medsos, tapi Al-Quran jarang dibaca, ya itu pasti akan berbuah. Kezoliman itu mengerasnya hati. Sekali lagi Al-Quran itu intinya adalah untuk dipahami dan diamalkan. Adapun membaca Al-Quran walaupun belum paham, ini sudah jadi kebaikan, diniatkan zikrullah. Karena satu huruf 10 kebaikan. Makin banyak baca Quran, semoga oleh Allah dibuat kita makin bersemangat untuk memahami dan dimudahkan paham. Dan sudah paham dimudahkan mengamalkannya. Jauh lebih baik orang yang baca Quran walaupun belum paham daripada tidak baca. Karena orang yang sibuk membaca Al-Quran akan tercegah mulutnya dari perkataan sia-sia apalagi maksiat. Benar? Tidak akan bisa bercampur sambil baca Quran sambil mengatakan hal yang buruk. Makin banyak kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, Allah tahu walaupun kita belum paham kita akan dihargai. Itu adil kepada Quran. Adil kepada orang tua, hati-hati orang tua takdirnya menjadi jalan terciptanya kita, jalan rizki, jalan ilmu, jalan pengalaman, jalan kasih sayang. Ada hak-hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak. Anak yang jarang berpikir tentang orang tuanya, anak-anak yang jarang mendoakan orang tuanya, anak-anak yang jarang menyapa ibu bapaknya, anak-anak yang tidak hormat, itu anak yang zolim. Karena mau tidak mau sudah nyata terciptanya kita tuh lewat orang tua. Benar? Hati-hati nih, durhaka kepada orang tua membuat kita terpenjara oleh petaka, karena kezoliman itu balasannya akan didahulukan di dunia ini. Hati-hati hadirin, hati-hati. Banyak tafakur kezoliman kepada orang tua. Banyak juga tafakur kezoliman kepada guru. Kita dapat ilmu syariatnya lewat guru. Apalagi ilmu tentang keyakinan ke Allah, tentang ilmu syariat, itu membuat hidup kita jadi terarah. Seberapa banyak kita ingat guru kita, seberapa banyak kita menghormati, menghargai, mendoakan guru kita. Ada yang hanya ilmunya didapat, tapi dia tidak tahu bagaimana khidmat. Dan lebih celaka lagi, gurunya memberikan yang terbaik, dia balas dengan pengkhianatan ke gurunya. Mungkin gurunya tidak akan membalas, tapi Allah melihat semua kezoliman ini. Hati-hati hadirin, jangan nganggap remeh guru berhitung. Kita bisa jajan tuh gara-gara guru berhitung, ya kan? Kalau enggak ngerti berapa kembalian. Jangan nganggap remeh kezoliman kepada guru. Zolim ke siapa lagi? Kalau sudah berkeluarga, zolim ke pendamping hidup. Suami yang tidak jadi contoh, suami yang tidak mendidik istrinya sudah melakukan kezoliman. Karena istri itu amanah. Zolim ke anak-anak. Sudah punya anak tapi tidak diberi contoh yang baik, tidak dididik dengan menzolim. Karena hak anak itu mendapatkan keteladanan, mendapatkan contoh baik, mendapatkan pendidikan. Guru pertama bagi anak itu orang tuanya. Siapapun yang jadi orang tua, dia harus siap profesinya jadi guru. Selain jadi pemimpin, jadi guru, jadi pelatih bagi anak-anaknya. Karena anak diamanahkan. Orang tua yang tidak mendidik anaknya zolim dan ngejar itu, ngejar. Kalau tidak minta maaf, ngejar. Zolim ke siapa lagi? Zolim ke anak yatim. Oh, tunggu dulu. Zolim ke orang-orang yang berbuat baik kepada kita.
Karena tiap karunia Allah itu ada lewat makhluk-makhluknya, benar? Kalau orang tua jelas, guru jelas, tapi banyak juga kebaikan-kebaikan karunia Allah lewat teman, lewat tetangga, lewat siapapun. Kita jangan sampai jadi orang yang tidak tahu balas budi. Hati-hati nih hadirin. Orang yang tidak tahu balas budi itu orang yang kufur nikmat, itu sudah kezoliman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat itu bisa mengundang azab yang pedih. Jadi hati-hati kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita minimal berterima kasih dengan mendoakannya. Jazakallahu khair. Syukur kalau kita bisa membalas kebaikan dengan yang lebih dari itu. Tapi minimal sekali nanti sembunyi-sembunyi kita doakan kebaikan kepada orang-orang yang jadi jalan. Jangan sampai zolim, dia berbuat baik, kita balas dengan keburukan, wah petaka. Gini ya, ada orang berbuat jelek, dibalas dengan kejelekan yang sama bisa draw. Tapi ada orang yang tidak berbuat jelek ke kita, lalu kita berbuat jelek ke dia, itu lebih pahit balasannya dari Allah. Dan yang paling pahit adalah kita berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik ke kita. Jadi orang itu baik ke kita, kita balas dengan keburukan. Wih, ini mungkin orang itu tidak akan ngebalas, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas dan tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Semuanya dalam kekuasaan Allah, tidak ada tempat bersembunyi dan bisa terkejar sampai akhirat nanti. Ini kan banyak kezoliman-kezoliman yang tidak terungkap di dunia ini oleh hukum dunia, nggak akan lepas sampai di akhirat nanti. Koruptor yang ketangkap cuma sedikit dibanding dengan yang ada. Di akhirat nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Berapa banyak penjahat yang tidak tuntas di dunia urusan hukumnya, benar? Nggak bisa lari, kekejar. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada tempat tersembunyi, tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Di akhirat nanti. Enggak ada pembelaan lagi di akhirat tuh. Kalau di dunia masih ada kesempatan tobat, di akhirat tidak bisa. Makanya harus kita selesaikan urusan dunia ini. Kezoliman ini kita harus tebus sekarang, minta maaf, kembalikan, jangan sampai mati dan tidak sempat kita bertobat dari kezoliman terhadap makhluk ini. Apalagi zolim terhadap kaum duafa. Ini banyak saudara-saudara kita yang fakir, miskin. Itu fakir miskin tidak identik dengan hina hadirin, karena mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Juga kezoliman kecil-kecil tapi sering buang sampah sembarangan. Itu zolim. Merokok itu zolim. Kediri dizolimi, paru-paru diisi dengan racun. Kan hak paru-paru ini udara bersih. Tapi ngisep racun, dihembuskan rokoknya, menzolimi orang lain. Jadi kalau saudara ada yang perokok, ini siap-siap ini. Hidupnya bakal banyak menanggung kepahitan. Mungkin dikutuk oleh orang, mungkin dilaknat. Apalagi kalau misalkan jadi orang tua merokok, ini dia sudah zolim ke diri, zolim ke yang di rumah diracunin, juga dia zolim memberi contoh buruk kepada anak-anaknya. Apalagi kalau jadi guru, sibuk merokok, ini zolimnya bertubi-tubi. Dia zolim ke diri, dia zolim ke orang lain, dia zolim ke murid. Karena ngedidik murid untuk ngerokok. Tiap murid ngerokok, gara-gara lihat gurunya ngerokok, pikul itu dosanya oleh gurunya. Makanya kalau ada, ini sekolah apa nih? Pesantren Hasanuddin Makassar, kalau ada gurunya merokok sebaiknya berhenti dululah jadi guru. Ya. Sebelum berhenti merokok. Pilihan guru merokok itu cuma dua. Berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Ya. Kalau ngurus mulut sendiri aja nggak bisa, gimana ngurus yang lain? Betul? Katanya begitu hadirin. Kenapa jadi ada yang merah padam begini? Nah saudaraku yang baik, ini saya tidak berniat meremehkan, mencemooh siapapun. Tapi kita gunakan kejernihan berpikir. Hak paru-paru ciptaan Allah ini udara bersih. Benar? Kalau kita ngerokok, kita kan menzolimi diri sendiri. Kemudian asap itu kan dikeluarkan.
berarti menjolimi hak orang lain. Belum lagi harus jadi contoh kebaikan. Berarti kita memberikan contoh buruk kepada anak didik, kepada anak-anak. Dan ini dihitung oleh Allah semuanya. Demi Allah dihisab, dihitung. Tidak bisa lepas, tidak bisa lari. Harus tobat, benar-benar tobat hadirin. Ini saya mohon maaf ya, ini tidak menilai siapapun, tetapi mudah-mudahan kejernihan berpikir kita bisa sampai menilai bahwa kezoliman itu pasti ada balasannya. Mungkin tidak ada yang berani negur, tidak ada yang berani mengoreksi. Tapi Allah menghitung, semuanya dihitung. Buang sampah sembarangan, enak lempar, itu dihitung. Ke kantor tidak tepat waktunya, itu sudah zolim. Hak kantor dipakai urusan yang lain-lain. Memang tidak bisa ditegur karena dia atasannya. Tapi dia menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Demi Allah, ini ada hitungannya di sisi Allah. Ada hitungannya dan ada balasannya. Enggak bisa lari. Jadi banyak hidup kita ini akan memikul bala, bencana, kepahitan, kesulitan, penderitaan. Buah dari kezoliman kita yang sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja kita lakukan. Parkir sembarangan itu zolim. Nyoret-nyoret dinding itu zolim. Kamar berantakan, hak-hak umum kita rusak. Wah itu tuh gak ada yang melawan karena takut ke kita. Tapi Allah kan penguasa diri kita. Gampang ngeremukin kita, benar? Tidak ada yang mengancam hidup kita selain zolam tu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Hati-hati hadirin, hati-hati. Kita saum, kita sholat, kita ngaji. Tapi kalau kezolimannya jalan terus ya kita lagi nabung petaka bagi diri sendiri. Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Baikan kembali ke kita, keburukan kembali ke kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil sehalus apapun yang kita lakukan demi Allah disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya kembali kepada pembuatnya tanpa bisa dihalangi siapapun. Maka kita harus serius mengevaluasi kezoliman diri kita. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah dan tidak ada yang luput dari balasan Allah dan apa yang Allah berikan tidak bisa dihalangi, dicegah siapapun. Mudah-mudahan kita lebih serius untuk mengevaluasi diri karena tidak ada yang membahayakan hidup kita selain zolam tu nafsi. Jadi hati-hati nih, buang sampah sembarangan ini merupakan gejala orang yang zolim. Termasuk yang di sekolah-sekolah suka nulis-nulis di bangku, itu zolim. Kan hak bangku itu bersih. Menulis dinding-dinding itu zolim. Sepertinya tidak ada yang melihat, tapi kan Allah melihat. Mungkin hadiahnya nanti dia digigit anjing, kejatuhan genteng, ya apa aja. Karena tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Jangan anggap binatang juga tidak dihisab. Hadirin, nanti saya dapat hadis ini tentang yang menanduk, binatang menanduk, sedangkan yang ditanduknya itu tidak ada tandukan, itu juga diperhitungkan di akhirat nanti. Semuanya ada perhitungannya. Hati-hati sekali ini. Hidup yang sering menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, menyembunyikan sendal, ya. Nanti dia bisa disembunyikan oleh culik, ya. Oh serius ini. Seperti sendal masuk, dia nginjak sendal orang lain. Tidak, orang yang punya sendal tidak tahu diinjak oleh kita. Tapi Allah tahu kita nginjak-nginjak sendal orang, benar? Ada balasannya, mungkin nanti gajah lewat, kita terinjak-injak itu. Jadi horor begini. Iya, tidak ada satupun. Apalagi broadcast, fitnah, nyebar kemana-mana. Oh Allah tahu. Berapa juta sebaran itu dan dipikul dosanya oleh yang membroadcast awal. Hati-hati hadirin. Hati-hati, demi Allah harus hati-hati. Pakai baju, pakai sorban, sampo, sabun, masuk ke toilet,
ada sampo punya teman karena banyak. Di setiap helai rambutnya ada barang haram. Di meja makan ada lotek ya. Yang punyanya sholat dulu sunnah bersyukur. Kita datang, tadi meja ini tidak ada lotek. Sekarang ada lotek. Berarti rezeki yang tidak diduga-duga. Dimakan aja oleh dia. Di sekujur tubuhnya itu barang haram. Gimana kita sholat, kita ngaji, tapi kita biarkan diri kita penuh dengan kezoliman. Kita suka melihat orang yang zolim tuh yang jahat lah, kita juga zolim. Ya, baik kita diskusi. Ada pertanyaan silakan. Ya dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kami mau bertanya, kalau di salah satu ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", barang siapa berbuat kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah, sekecil apapun. Maka dari itu, apakah nanti di akhirat juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalkan berbuat buruk, terus kemudian kita di dunia juga akan ketika di dunia juga berbuat kebaikan. Jadi sekecil apapun semua manusia memang dibalas oleh Allah, atau juga nanti ketika kita berbuat kejelekan juga akan dibalas oleh Allah. Semua apakah dibalas oleh Allah, terus kemudian itu juga bisa dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat ketika kita berbuat kebaikan di dunia. Iya Pak, tobat juga menghilangkan, dapat Lailatul Qadar juga bisa hilang tuh. Tapi kalau kepada manusia ada urusan sendiri. Kalau misalkan ngambil uang orang, kita tobat, orangnya ada, uangnya ada, kita pulangin. Ya. Mencuri itu tidak selesai dengan tobat. Misalkan ngambil, ampun ya Allah, ampun, astagfirullahaladzim, sambil jajan, pulangin. Ya. Jadi ada urusan dunia yang harus diselesaikan. Walaupun minta ampunan kepada Allah, ya harus dibalikin. Gitu? Ya. Ya. Syukuran. Terima kasih. Ya Pak. Kan tadi udah. Nggak bisa dipaksain. Tolong Pak punten. Ibu, ada yang mau tamu ini? Dari mana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih karena diterima di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Apa kareba? Alhamdulillah baji-baji. Makassar berarti ya. Kami dari Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Masya Allah, Alhamdulillah. 60 orang ini. 60 orang. Mana saja coba dari Makassar? Oh, apa kabar? Apa kareba? Baji-baji, alhamdulillah. Saya cuma itu aja bisanya ya. Terima kasih. Atur nuhun. Pertanyaan kami ini tadi yang kita bahas adalah zalim. Sebelumnya kan kita tahu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah berdasar niat. Kalau kita misalnya bercanda, kita tidak ada niat untuk menzalimi orang, tapi yang kita jadikan objek bercanda itu memendam, misalnya, ya ada rasa yang tidak enak, tidak nyaman. Kira-kira bagaimana? Ya dosa lah. Ngapain candain orang, bikin orang nggak enak ya? Ya artinya kita enak, orang nggak enak. Gibah ya, itu juga kan kita mengatakan sesuatu yang kalau dia mendengar dia tidak enak. Gibah tuh hukumnya haram. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtum. Memakan bangkai itu kan udah haram, betul tidak? Bangkai saudara. Nah, gibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai, berarti kan haram. Nah, itu bukan masalah tidak benar, itu benar. Karena kalau tidak benar fitnah. Tapi dia sakit hati, jadi gibah. Kita misalnya ini di forum seperti ini ya, candain orang tapi kemudian kita tidak ada niat tapi dia sebenarnya kita tidak tahu. Ya, kita pribadi tidak tahu bahwa ternyata dia ada rasa, ada baper misalnya, tidak nyaman. Minta maaf tuh pakai canda-canda yang baper segala. Ya, makasih ya. Candanya yang bikin sehat ya. Kamu sing jadi ahli sorga. Itu kan bahagia daripada ini nih wajah-wajah yang sudah meninggalkan dunia hitam.
Pada dunia hitam tuh rambutnya sudah beruban. Ya kalau begitu dia tersinggung gimana? Iya, nanti dia sakit hati disangka ahli maksiat ya enggak. Pokoknya yang bisa bikin orang sakit hati itu bisa gibah tuh. Kita ngomongin seseorang di belakang, kalau dia mendengar tahu jadi sakit hati, udah gibah hukumnya. Dan itu teh bener. Karena kalau enggak bener fitnah. Yalah, saya juga harus evaluasi nih guru-guru saya, jangan sampai kita tidak niat nyakitin, tapi kita kan ada kepuasan, senang lihat dia menderita. Ya, ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Alhamdulillah kami bersyukur bisa bertemu langsung. Perkenalkan, nama saya Denny Hartawan dari Kota Prabumuli dan rombongan SMP IT Islahul Ummah. Jadi ada berapa? Pangandaran bukan? Prabumuli, Sumatera Selatan. Ada sekarang rombongannya? Ya, ada di belakang. Coba ada di acungkan tangan dari SMP IT Islahul Ummah. Nah, ini rombongan A. Ini kok nggak ada daftarnya di sini? Jangan-jangan ada daftar. Bisa bikin sakit hati. Ini salah satu kejutan juga untuk A. Oh iya benar, kejutan. Baik, langsung saja ada pertanyaan. Jadi mungkin ini berkaitan tentang masa lalu. Jadi mungkin masalah zolim juga. Mungkin pada saat masa lalu kita memiliki sifat kezoliman terhadap orang lain. Nah, bagaimana itu kita menyelesaikan masalah tersebut? Sementara yang kita zolimi, misal yang kita zolimi itu tidak ada lagi seperti itu. Doakan Apakah kebaikan. itu tetap Doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Apakah nanti bisa diselesaikan seperti kalau kita hanya mendoakan kebaikan, atau nanti takut di akhirat itu diminta lagi? Ya nggak tahu lah. Pokoknya mah berbanyak doa. Mudah-mudahan pas dihitung kebaikan kita lebih banyak dari kezoliman kita ke orang itu. Baik ya. Jadi alhamdulillah. Ada lagi? Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus aja doakan. Misalkan kita, monyet lo udah nggak ada sekarang. Doakan ya Allah sing jadi ahli surga, sing dimuliakan. Terus, jadi satu patah kata itu mudah-mudahan nanti ditutup oleh banyaknya kebaikan kita bagi yang bersangkutan. Mungkin begitu ya. Ya silakan tamu, mak-mak, akhwat ya silakan. Assalamualaikum. Ini dari sini ya, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Yang jelas kiri kanan yang mana hadir? Maaf. Kami dari MTS N2 Pangandaran. Oh 60 orang ya. 60 orang ya. Mana coba Pangandaran? Ya ini laki-lakinya. Oh alhamdulillah. Kami dari Cijulang, dari Pangandaran. Ya. Ya. Kebetulan kami ada program tahfiz di MTS itu. Kebetulan atau sungguhan? Kalau kebetulan tiba-tiba ada. Maaf ya. Kami ada program tahfiz. Kami bermaksud ke sini bertujuan untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan kami termotivasi dengan kami hadir di sini. Apa yang didapat sesudah hadir ke sini, yang kepikir sesudah lihat pesantren ini? Ya alhamdulillah Kak. Apa? Coba satu apa? Semangat untuk berbuat lebih baik. Gitu. Apalagi sesudah lihat masjid, lingkungan pesantren. Subhanallah, dulu ketika saya di sini 2006 sampai 2007 di MG Tabloid. Dulu saya pernah 2 tahun di sini. Alhamdulillah. Ya, dulu masih sederhana ya. Pada waktu dulu masih sederhana, masih lantainya pakai kayu. Ya, begitulah keadaan kami ya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang. Dulu padahal sangat terkenal Darut Tauhid ini. Ya. Duniawinya. Sesudah itu 2007 kan zaman dihina ya. Terus pergi dari sini ya waktu dihinaan. Saya duduk di Pak Dudung, Kakang Dudung di Cibalikut. Ya, di Mang Dudung ya. Ya, kembali ke sana ke Cijulang. Ternyata dihina tidak mengurangi rezeki, benar?
Iya. Dicaci maki, diboikot, dipermalukan, dibully. Nggak ada yang berkurang karunia dari Allah. Betul lah, 2006 itu 2007 mulai goyah di sini. Bukan mulai goyah, mulai dihina. Udah dihina. Ada pertanyaan, Ya Pak. jadi bagaimana tips atau trik supaya kita mengurangi gibah? Karena kadang kita suka banget, nggak terasa kita suka gibah aja. Ya. Ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu. Baik. Soalnya nggak gibah, tapi lama-lama gegibah gitu. Ya, mau tahu rahasianya? Ya. Ini rumusnya. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh kebaikan, dia akan mudah berbuat sia-sia dan kemaksiatan. Jadi kata kuncinya mah, mulutnya sibuk pakai apa? Kalau kita tidak sibuk zikrullah, tidak sibuk nyebut nama Allah, tidak sibuk Quran, mesti ngomongin orang. Betul lah. Ya sudah itu. Terima kasih ya. Hah? Ya sudah, terlalu ya udah nggak apa-apa. Jadi kenapa kita gibah? Jawabannya sederhana, karena kita nggak zikir. Karena kalau kita zikrullah, Allah bakal ngerem mulut kitanya. Kan fadkuruni adkurkum. Allah bakal nolong. Makanya orang yang pengen mengurangi bicara mah gampang. Perbanyak aja baca Quran atau zikrullah, Asmaul Husna atau yang lain. Karena orang yang banyak ngomong tuh biasanya kurang zikirnya. Ya, ini lihat kan, coba masuk ke masjid, program 1 hari 1 juz. Rata-rata ngaji pasti jarang ngobrol, ya kan? Di asrama jarang ngobrol juga kalau nggak perlu, ya kan? Karena lebih banyak baca Qurannya, gitu Kang. Ya, mak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopa dari APW 35. Saya mau bertanya. Iya. Ya silakan maksudnya. Doa seperti apakah yang akan dikabulkan oleh Allah untuk orang-orang yang didolimi? Terus bagaimana kalau orang yang didolimi tersebut jarang melakukan ibadah, sering meninggalkan ibadah? Apakah doa orang terdolimi tersebut akan dikabulkan? Iya, kalau orang yang dizolimi walaupun dia enggak Islam, doanya bisa diijabah. Ya gitu, karena kita enggak boleh zolim ke siapapun. Emang kalau beda agama kita boleh zolim? Tidak boleh. Berarti sama dong? Sama apa? Yang sering melakukan ibadah sama yang sering meninggalkan ibadah. Ya beda. Maksudnya sama dikabulkan gitu. Iya, karena itu mah buah dari perbuatan zolim kita. Bukan jadi dia sama, tapi karena kita zolim ke orang, maka kezoliman kita itu dapat buahnya, doa orang itu diijabah. Apapun itu. Hah? Ya apapun itu. Gitu. Ya kalau zolim kan itu universal. Zolim tuh kepada siapapun gak boleh. Jadi kalau orang yang kita aniaya diijabah doanya, itu bukan karena dia mustajab, tapi karena kita zolim maka balasannya adalah doa dia jadi dikabulkan gitu. Iya. Mengerti? Ya mengerti, makasih ya. Jadi urusannya bukan dia sholat atau enggak, urusannya adalah kita zolim atau enggak. Karena kita zolim, jadi aja dia difasilitasi oleh Allah jadi mustajab. Itu mah urusannya dengan kezoliman kita, bukan dengan keimanan dia. Mengerti? Iya mengerti. Ya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pedro dulu. Itu tuh yang sudah ngacung. Saya yang menentukan. Aduh, jolim. Yang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek. Nama saya Safitri dari SMK Darut Tauhid. Mau bertanya, bagaimana jika ada kezaliman berupa pembulian berdalih teman, walaupun sering dilakukan, namun yang dibuli tetap sabar. Apakah yang harus kita lakukan selaku saudara seislam? Karena meskipun orang itu sabar, sejatinya sabar itu bukan didiamkan, namun perlu diluluskan. Kayak gimana? Ini teh gimana? Ini terlalu resmi ini pertanyaannya. Coba diulangi, pakai
pakai tanda baca ya. Lebih tenang, silakan. Bagaimana jika ada kezoliman berupa pembulian berdalih teman? Pembulian berdalih teman. Ya. Walaupun sering dilakukan, namun yang dibuli tetap sabar. Apa yang harus kita lakukan selaku saudara se-Islam? Karena meskipun orang itu sabar, sejatinya sabar itu bukan didiamkan, namun perlu diluruskan. Iya memang, betul, setuju. Iya kan? Sepakat deh, sepakat. Ada kemungkaran itu 3. 1 tolak dengan tangan, 2 dengan lisan, 3 minimal di hati. Itu selemah-lemah iman. Karena harusnya meningkat kemampuan kita. Ada kalanya orang membuli dan kita tidak sanggup meluruskan dengan tangan. Bisa pakai omongan, enggak sanggup juga minimal di hati. Tapi harus ada upaya meningkatkan. Karena ini kezoliman. Nih, misal nauzubillah ada yang nempeleng ke pipi. Astagfirullah, maaf. Saya hilaf, saya sangka nyamuk. Saya enggak akan ngulangi. Kira-kira Allah sukanya yang mana? Kita balas atau kita maafkan? Itu sabar itu adalah menahan diri sehingga kita mengambil sikap apa yang Allah sukai. Itu. Tiba-tiba ada lagi yang mau menempeleng lagi. Gimana? Kita maafkan atau kita tangkis kemudian kita beri hook gitu. Gitu mungkin ya. Atau tangkis lah ya. Tangkisnya yang agak pedas supaya ngaplek langsung begini hadirin. Jadi kita disuruh latihan bela diri itu bukan untuk menghancurkan lawan, untuk menggentarkan lawan. Sehingga orang itu tidak jadi berbuat berzolimnya. Itulah pentingnya kita bela diri. Makanya di Darut Tauhid mau diusahakan ada gulat sekarang ya. Karena terinspirasi oleh Habib. Masalahnya kita lagi nyari beruang lapar sekarang. Ya nggak ada hubungannya, begitulah deh ya. Jadi harus ada upaya supaya dia tidak mengulangi perbuatan pembuliannya itu. Harus ada upaya. Kalau nggak berani, laporkan aja. Karena itu pun termasuk membuat dia tercegah dari kemungkaran. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Malasari dari MTSN 2 Pangandaran. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, kenapa orang dolim hidupnya selalu enak? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Itu mah film India. Oh, film India. Bapak aktor ya? Enggak mungkin zolim itu enak karena zolim itu dibenci Allah. Tapi kelihatannya dia senang, enggak bisa. Yang menggenggam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diremukan aja, dibuat gelisah. Akibatnya dia cari ketenangan lewat mabok, dia cari ketenangan lewat zina, nauzubillah. Dia cari kesenangan mau dengan narkoba, makin dijerumuskan. Nanti kambuh, makin sakit, begitulah. Tidak bisa bahagia kezaliman. Allah yang memberikan bahagia itu pada ketakwaan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan menginap Allah. Jadi kezaliman itu pasti menderita, pasti ya. Walaupun ketawa-ketawa nggak normal, ya. Jelas deh. Terima kasih. Jam 6 sudah waktunya. Mudah-mudahan ada hikmah. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Boleh saya kasih penutup? Siapa yang paling mudah berbohong?
Yang paling mudah berbohong adalah orang yang paling senang menceritakan dirinya sendiri. Kalau orang sudah ngobrolin dirinya sendiri, ada kecenderungan ditambah-tambah, diada-adakan. Karena dia ingin diakui oleh orang lain. Nah, untuk diakui itu biasanya dengan berbohong. Makanya hati-hati kalau sudah ngobrolin diri sendiri, keluarganya, sekolahnya, ilmunya, pengalamannya, itu ada kecenderungan ditambah-tambah. Jadilah pembohong. Orang yang paling banyak peluang berbohong adalah kalau dia sudah sibuk menceritakan dirinya sendiri. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan zolim kepada siapapun, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam keadilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.